Selamat malam, pagi, siang, sesuai waktu yang kesempatan Anda menonton kembali di berita kripto hari ini ya. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan tentang seputar cryptocurrency yang lagi populer ya, sangat in hari ini. Nah, kaitan dengan kepopuleran koin kripto hari ini, jadi eh, berpengaruh atau sangat mempengaruhi psikologi pejabat pemerintah juga sepertinya. Kenapa? Karena ada beberapa artikel yang menyatakan pertama, pajak saham dan pajak bursa kripto uh, akan mulai diberlakukan. Jadi siap-siap saja. Walaupun belum menemukan kejelasannya, tapi gambaran itu uh, sudah terungkap lah gitu. Nah, untuk yang kabar satunya itu pemerintah juga berwacana akan membuat sebuah bank sentral cryptocurrency. Namun untuk hal yang kedua ini sangat bertolak belakang ya dengan sifat kripto itu sendiri. Jadi karena tidak bisa tersentral. Kenapa? Karena semua orang atau setiap orang bisa eh, berafiliasi di semua kripto. Mungkin bukan tujuan ya, maksud dari bank sentral tersebut hanya untuk menampung saja mungkin ya, atau menyimpan aset gitu, seperti halnya bursa kripto. Atau mungkin pemerintah akan membuat bursa kripto yang berplat merah mungkin. Ya kita sih berpikiran dua sisi saja. Pasti ada hal positif dan hal negatifnya. Begitu yang kabar kripto hari ini. Memang di sisi lain ya regulasi mulai melirik, mulai ikut trennya juga. Namun sisi lain yang disoroti bukan hal-hal yang membuat masyarakat itu bisa ikut andil. Yang saya inginkan itu pemerintah bukan hanya dari regulasinya, tapi mereka juga membuat pertambangan basis plat merah. Jika masyarakat yang ingin berinvestasi jadi lebih aman gitu, terjamin lah istilahnya. Nggak sementara ini kan kebanyakan seperti cloud mining atau pertambangan yang sudah ada itu masa waktunya nggak begitu lama lah, nggak bertahan lama, mungkin karena sumber dayanya yang kurang tadi dan tidak matang dalam perhitungan. Mungkin kalau pemerintah bisa lebih baik lagi. Nah, kalau di wilayah Eropa dan wilayah Amerika ya mereka sudah ikut gitu menambang, jadi berbasis korporasi. Nah, jadi ada 3 kabar untuk hari ini. Itu siap-siap saja antara saham dan kripto akan kena pajak di setiap bursanya. Anda pun nggak perlu repot, tinggal menyesuaikan karena di bursa-bursa kripto sudah jelas data
Anda tercatat di sana, tercantum di sana gitu. Ya, mudah-mudahan itu suatu bentuk ya bahwa cryptocurrency akan lebih populer. Namun yang saya khawatir jika kepopuleran itu terus melonjak dan diminati gitu, di kepercayaannya akan lebih tinggi. Nah, akan meredupnya uang kertas ya, uang konvensional. Mungkin masa-masanya masa transisi sekarang nih. Jadi siap-siap saja gitu. Eh, prediksi, ini baru prediksi ya. Mungkin beberapa tahun ke depan uang uang eh, kertas atau uang konvensional itu kurang diminati lagi. Itu yang lebih riskan. Kenapa riskan? Ya, uang digital itu sebetulnya gimana ya, mempermudah bagi regulasi untuk mencetaknya gitu. Karena kenapa? Jadi akan ada perbedaan pencatatan ya. Jika yang berhak mengeluarkan di uang peredaran uang itu BI, akan pencatatannya beda antara uang digital mungkin dan uang kertas. Kalau uang kertas kan regulasinya perputarannya harus tercatat dan jelas karena mempengaruhi inflasi ya. Kalau banyak atau kebanyakan atau kekurangannya harus diatur itu karena mengepek ke harga barang ya. Kalau uang digital, nah itu tadi yang nggak bisa tercantum gitu di bank, karena di bank BI karena dia tidak mengeluarkan gitu. Jadi istilahnya jika uang yang dicetak 1 triliun dalam bentuk rupiah itu tidak akan sama dengan jumlahnya nilai di digital gitu. Karena kenapa? Digital itu tidak bisa dicatat peredarannya gitu. Kadang-kadang uang yang tercatat kertasnya 1 triliun, uang digitalnya atau uang yang berbentuk seperti di m-banking atau apapun itu berbentuk aplikasi itu catatannya tidak begitu jelas ya. Jadi ada M1 kalau M0, M1 dan M2 lah kalau di perbankan itu. Itulah ketidak apa ya, ada sisi positif dan negatifnya. Kalau regulator mulai melirik cryptocurrency karena tren atau memanfaatkan trennya, saya kira tren ini akan terus ya, akan terus sampai 2024 lah tren kripto itu dengan seiring meredupnya uang kertas atau uang konvensional. Nah, titik puncaknya 2025 lah. Namun yang dikhawatirkan namanya digital ya, kalau sudah tidak ada internet, jaringan itu, terus alat yang digunakannya, contohnya seperti kalau lagi menghayal kita semua pakai uang digital basisnya, tahu-tahu jaringannya error, hilanglah semua aset kalian itu. Nah, kalau uang masih ada tahapannya inflasi sampai ke tidak berlaku mungkin ya. Nah, mungkin kabar hari ini saya hanya